Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah berhasil meload dan memanipulasi atau mengolah file HTML ya menjadi sebuah template dan kita munculkan ke eh, permukaan ke halaman dari user. Nah kali ini kita akan mencoba melanjutkan lagi ya, berhubungan dengan file. Nah kali ini kita akan memvalidasi apakah sebuah file itu ada ataupun bisa di load ataupun tidak. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, ada beberapa function yang bisa kita fungsikan ya sebagai validasi. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan lagi Laragonnya. Kita akan menjalankan Apache-nya. Database-nya tidak kita jalankan ya karena kita sekarang tidak menggunakan database dulu. Kemudian kita akan coba jalankan localhost-nya. Nah, sudah jalan ya. Di sini saya sudah sediakan file latihannya ya, teman-teman. Nanti bisa ambil linknya di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini file latihannya 34 memeriksa file. Dan di sini saya sudah siapkan juga untuk dasar teorinya ya. Ini kita bisa preview dengan menekan Ctrl Shift P. Nah, supaya kita mendapatkan preview dari markdown-nya ya. Jadi untuk memeriksa file apakah bisa kita olah ataupun bisa kita lanjutkan proses selanjutnya, ada 4 yang saya kumpulkan ya. Yang pertama kita bisa menggunakan fungsi file exist. Nah, file exist ini adalah fungsi PHP bawaan yang digunakan untuk memeriksa apakah file atau directory ada ataupun tidak. Nah, jalur file atau directory yang ingin Anda periksa dilewatkan sebagai parameter ke fungsi file exist yang mengembalikan true jika berhasil dan false jika gagal. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Kita tentukan directory yang mau kita cek. Kemudian kita gunakan perintah file exist seperti ini. Kemudian kita cek untuk direktorinya. Kalau misalkan di sini ditemukan, maka dia akan mengembalikan true. Nah, jika dia bernilai true, maka kita bisa melakukan ke proses selanjutnya. Nah, ini untuk melakukan pemeriksaan. Kita akan coba ya. Nah, pertama kita akan buat file index dulu, index.php. Nah, kemudian kita akan tambahkan file lagi, file, kemudian let.txt. Misalkan seperti ini ya. Kita memiliki dua buah file, index dan template.txt. Nah, kita akan buka dengan perintah dasar seperti ini ya, tag bukanya. Kemudian di sini kita akan deskripsikan definisikan file dir. Misalkan gini ya, kita akan kasih $, file name, sama dengan kita akan ambil ini dari file slash template.txt. Ini akan kita panggil ya. Kemudian di sini kita bisa lakukan pengecekan jika di sini nama fungsinya adalah file exist. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, di sini ada langsung ya, ada suggestion-nya. Ini file name-nya kita load. Jika dia ditemukan, maka dia akan memberikan pesan file, nama filenya apa, ada. Kalau misalkan tidak ditemukan, dia akan mengembalikan pesan tidak ada. Kita akan save. Kita akan coba ya ke sini. PHP tutorial. Nah, kita langsung buka. Nah, di sini file ditemukan ya. Nah, kalau misalkan ininya saya tambahkan titik slash ya. Nah, dia keluar dulu. Nah, harusnya ini tidak ditemukan ya. Kita lihat. Nah, jadi di sini tidak ditemukan karena direktorinya salah ya. Ini contoh kalau misalkan kita mengolah sesuatu yang memang ada dan kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi error ketika kita memang mau mengolah isi dari file. Kalau misalkan filenya tidak ditemukan, tapi prosesnya berjalan, maka akan muncul error. Nah, ini salah satu cara untuk memvalidasinya.
Oke, kemudian yang kedua, ini ada yang namanya is file. Ini juga sama, sebuah fungsi bawaan dari PHP yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu file benar-benar ada dan bukan direktori saja. Jadi, filenya ini benar-benar ada ya. Kalau yang tadi kita menggunakan ini direktori, hanya direktori juga bisa ya. Kalau ini harus ada filenya, is file. Nah, kita coba ya, panggil lagi sini. Kita akan kasih BR dulu supaya nanti pesannya ke bawah ya. Oh, salah ya. Kita kasih BR seperti ini, kemudian kita tutup dengan titik koma. Oke, di sini kita akan coba cek lagi. Kita gunakan direktori yang sama aja ya ini. Jika kita gunakan is file, nah yang mau kita cek ini ya, file name, kemudian file ada, kemudian ini file tidak ada. Kita akan save. Kita sekarang coba reload lagi. Nah, ini juga sama ya, file ada. Jadi ini untuk pemeriksaan kita juga bisa menggunakan is file. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan is readable. Nah, fungsi is readable di PHP adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah nama file yang ditentukan dapat dibaca. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika file dapat dibaca dan false jika tidak bisa dibaca. Bisa jadi kan file ini untuk aksesnya tidak bisa dibaca misalkan. Tidak diberikan akses ke user yang menggunakannya. Maka ini menjadi tidak bisa, jadi tidak terdefinisi, tidak dapat dibaca. Ini juga kita bisa gunakan untuk memvalidasinya. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya is readable. Nah, ini kita akan coba tambahkan satu file lagi ya. Namanya file test. Oke, readme.txt. Nah, kita tambahkan readme di situ ya. Kemudian di file indeksnya kita tambahkan lagi br. Kita akan tambahkan sini. Nah, di sini kita akan deklarasikan file sama dengan, nah, kita akan ambil namanya readme.txt ini ya. Nah, kemudian kita akan coba gunakan pengecekan tadi is readable. If is readable namanya file. Nah, di sini file ada, file tidak ada. Kalau saya ubah ya, file bisa dibaca, file tidak bisa dibaca. Kita save. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Nah, di sini file readme.txt bisa dibaca karena memang ditemukan ya, dan ini aksesnya bisa diberikan. Itu untuk menggunakan is readable. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah is writable. Ini sebuah pengecekan apakah sebuah file ini bisa ditulis ataupun tidak atau dimodifikasi ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau memanipulasi filenya kemudian disimpan kembali, ini bisa menggunakan perintah ini. Nah, fungsi is writable di PHP adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah nama file yang ditentukan dapat ditulis. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika file dapat ditulis atau dimodifikasi ya. Nah, kita akan menggunakan file yang sama ya, yang ini. Kita akan tambahkan di sini echo. Kemudian kita akan tambahkan br. Ini kita akan cek jika is writable. Nah, file dapat ditulis, bisa ditulis. Kita save. Akan nih kita lagi. Nah, ini ada keterangannya, file readme.txt bisa ditulis. Kalau misalkan ini kita coba tambahkan underscore x misalkan ya. Ini harusnya tidak ditemukan ya. Kita coba jalankan. Nah, lihat tidak bisa dibaca dan tidak bisa ditulis, tidak ditemukan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk validasi sebelum kita mengolah file.
Bisa jadi hanya dibaca saja, kemudian diambil sebagai template, ataupun bisa saja file itu kita baca, kemudian kita modifikasi, diedit, dan disimpan kembali. Itu bisa. Nah, jadi ada 4 ya yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi file. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Jika hanya memeriksa saja, ini eksis ataupun tidak, dia mau file ataupun directory, maka ini bisa menggunakan file eksis. Jika teman-teman harus memastikan yang diperiksa adalah sebuah file, maka gunakan is file. Nah, jika teman-teman ini akan melakukan modifikasi, maka kita bisa menggunakan readable ataupun writable. Jika hanya membaca saja menggunakan readable, tapi untuk ketika akan memodifikasi bisa menggunakan writable. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini terkait dengan file. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.